Assalamualaikum. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Sebelum membahas materi tersebut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 anggota. 1. Afitatul Maulidia, 2. Alivia Fariski, 3. Arta Budiarti, 4. Dia Ayu Sekar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Apa UMKM itu? UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria UMKM. 1. Usaha mikro memiliki kriteria aset maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta. 2. Usaha kecil memiliki kriteria aset lebih dari 50 juta sampai 500 juta dan omset lebih dari 300 juta sampai 2,5 miliar. 3. Usaha menengah memiliki kriteria aset lebih dari 500 juta sampai 10 miliar dan omset lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar. UMKM di berbagai negara. World Bank membagi UMKM ke dalam 3 jenis. Yang pertama, medium enterprise dengan kriteria 1. Jumlah karyawan maksimal 300 orang. 2. Pendapatan setahun hingga sejumlah 15 juta dolar. 3. Jumlah aset hingga sejumlah 15 juta dolar. Yang kedua, small enterprise dengan kriteria 1. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang. 2. Pendapatan setahun tidak melebihi 3 juta dolar. 3. Jumlah aset tidak melebihi 3 juta. Yang ketiga, micro enterprise dengan kriteria 1. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang. 2. Pendapatan setahun tidak melebihi 100.000 dolar. Yang ketiga, jumlah aset tidak melebihi 100.000 dolar. Pengelompokan dan jumlah UMKM. 1. Usaha besar dengan kriteria omset per tahun lebih dari 50 miliar dan aset lebih dari 10 miliar dengan jumlah UMKM sebanyak 4.968 unit atau setara dengan 0,01%. 2. Usaha menengah dengan kriteria omset per tahun 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar dan aset 500 juta sampai dengan 10 miliar dengan jumlah UMKM sebanyak 48.977 unit atau setara dengan 0,09%. Yang ketiga, usaha kecil dengan kriteria omset per tahun 300 juta sampai dengan 2,5 miliar dan aset 50 juta sampai dengan 500 juta dengan jumlah UMKM sebesar 629.418 unit atau setara dengan 1,11%. Yang keempat, usaha mikro dengan kriteria omset per tahun sampai dengan 300 juta dan aset sampai dengan 50 juta dengan jumlah UMKM sebanyak 55.586.176 unit atau setara dengan 98,79%. Ciri spesifik UMKM sebagai organisasi ekonomi dan bisnis. Yang pertama, struktur ekonomi organisasi sangat sederhana dan mempunyai karakter yang khas. Yang kedua, tanpa elaborasi dan staf yang berlebihan. Yang ketiga, pembagian kerja yang lentur dan memiliki hierarki manajemen yang kecil. Yang keempat, sedikit aktivitas yang diformalkan. Yang kelima, sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan. Yang keenam, jumlah karyawan sedikit serta jarang memberikan pelatihan terhadap karyawan. Yang ketujuh, pengusaha sulit membedakan aset pribadi dengan aset perusahaan. Dan yang terakhir, sistem akuntansi kurang baik, biasanya bahkan tidak memiliki pembukuan. Karakteristik UMKM. Yang pertama, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan.
Yang keempat, sumber daya manusia di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni dan tingkat pendidikan sumber daya manusia yang masih rendah. Yang kelima, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembagaan keuangan non-bank. Yang terakhir, pada umumnya belum mempunyai suatu izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Klasifikasi usaha dibedakan menjadi dua segi. Yang pertama dari segi nilai kekayaan dan yang kedua dari segi jumlah tenaga kerja. Dari segi nilai kekayaan, usaha kecil dan mikro maksimal memiliki nilai kekayaan 200 juta, usaha menengah 200 juta sampai 10 miliar, dan usaha besar memiliki nilai kekayaan di atas 10 miliar. Sedangkan dari segi jumlah tenaga kerja, usaha kecil dan mikro memiliki tenaga kerja 1-4 orang, usaha menengah 20-99 orang, dan usaha besar di atas 99 orang. Contoh-contoh UMKM. Yang pertama, petani tuna lahan. Yang kedua, nelayan tanpa perahu. Yang ketiga, industri kecil dalam skala rumah tangga. Yang keempat, usaha kerajinan tangan. Yang kelima, pedagang kecil atau asongan. Dan yang keenam, pengecer koran dan lain-lain. Keunggulan UMKM. Yang pertama, kemudahan dalam mengadopsi inovasi dalam bisnis, terutama dalam bidang teknologi. Yang kedua, penyediaan lapangan kerja. Peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan. Diperkirakan mampu menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia. Yang ketiga, sumber wirausaha baru. Keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru. Yang keempat, memiliki segmen usaha pasar yang unik untuk melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampah dari industri besar atau industri yang lainnya. Yang keenam, memiliki potensi untuk berkembang. Lalu selanjutnya akan membahas tentang kelemahan UMKM. Kelemahan UMKM terdiri dari dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari rendahnya profesionalisme tenaga pengolahan usaha UMKM. Yang kedua, keterbatasan modal dan akses terhadap pasar dan perbankan. Dan yang terakhir, kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang. Sedangkan faktor eksternal yang terdiri dari yang pertama, iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan. Yang ketiga, kurangnya dukungan. Dan yang terakhir, masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bahasan selanjutnya yaitu membahas tentang undang-undang yang mengatur UMKM di Indonesia. Yang pertama ada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 yang berbunyi, regulasi ini menjelaskan tentang hukum izin usaha mikro kecil dan menengah, yang mana pihak pengusaha harus memiliki surat izin usaha sebagai bukti pengesahan dan legalitas dari pemerintah. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 yang berbunyi, regulasi ini mengatur pelonggaran pajak yang dikeluarkan oleh kalangan UMKM yang mana untuk nominal pajak didasarkan atas penghasilan dari usaha yang diterima perusahaan melalui peredaran bruto tertentu. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi, regulasi ini terkait dengan pendanaan modal usaha untuk UMKM, yang mana dengan regulasi ini akan terjadi peningkatan dan perluasan pelayanan bank terhadap pengusaha UMKM yang produktif serta memiliki daya saing. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang berbunyi, regulasi ini pemerintah juga berkewajiban dalam menciptakan perkembangan UMKM yang lebih baik serta menjalani kemitraan dalam aspek evaluasi dan pemantauan usaha.
Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan UMKM yang terdiri dari dua sisi. Yang pertama ada sisi finansial dan yang kedua ada sisi non-finansial. Yang pertama sisi finansial terdiri atas kurangnya kesesuaian antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM. Yang kedua, ada tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM. Yang ketiga, biaya transaksi yang tinggi yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil. Yang keempat, kurangnya akses ke sumber dana yang formal baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai. Yang kelima, bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, banyak UMKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial. Sedangkan permasalahan UMKM yang ditinjau dari non-finansial terdiri dari yang pertama ada kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan akses pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan pasar. Yang ketiga, ada keterbatasan SDM serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi. Selanjutnya, membahas tentang permasalahan dalam internal bank, yang terdiri dari, yang pertama, bank belum memiliki SDM yang berkompeten untuk menangani debitur pelaku usaha mikro dan kecil. Yang kedua, bank lebih banyak berorientasi dan fokus pada pelayanan kredit segmen korporat. Yang ketiga, bank memiliki jaringan kantor yang masih terbatas dan penyebarannya belum merata, termasuk bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang keempat, bank masih memiliki persepsi yang keliru dengan menganggap usaha mikro dan kecil sebagai debitur yang merepotkan, berisiko tinggi, dan kurang menguntungkan. Yang kelima, bank menghadapi kesulitan dalam menjangkau daerah-daerah pelosok atau sentra-sentra usaha mikro dan kecil. Yang keenam, bank sebagian besar masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman mengenai karakteristik usaha mikro dan kecil. Dan yang terakhir, belum adanya lembaga penjamin kredit yang dapat berfungsi secara optimal. Lalu ada bahasan tentang permasalahan UMKM dalam mengakses sumber permodalan dari perbankan yang terdiri dari yang pertama ada pelaku usaha mikro dan kecil umumnya belum memiliki pembukuan yang baik dan jelas sehingga menyulitkan pihak bank untuk mengetahui informasi mengenai usaha mereka secara lengkap. Yang kedua, pelaku usaha mikro dan kecil belum mendaftarkan usahanya sebagai badan usaha resmi. Yang ketiga, pelaku usaha mikro dan kecil masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha dengan baik. Yang keempat, pelaku usaha mikro dan kecil masih menghadapi masalah dalam pemasaran produknya. Dan yang terakhir, pelaku usaha dan kecil merasa keberatan dengan beban suku bunga yang dirasakan terlalu tinggi. Selanjutnya adalah keuntungan bank sebagai kreditur bagi UMKM. Yang pertama, dari sisi resiko kemacetan pinjaman. Meminjamkan kredit kepada pelaku UMKM tingkat kemacetannya relatif kecil. Hal ini karena pelaku UMKM memiliki tingkat kepatuhan yang relatif tinggi dibandingkan dengan usaha besar. Yang kedua, pemberian kredit kepada nasabah UMKM merupakan strategi penyebaran risiko karena biasanya nominal kredit yang diberikan relatif lebih kecil dengan jumlah nasabah yang banyak, sehingga pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau sektor usaha saja. Yang terakhir, suku bunga kredit yang cenderung lebih tinggi dari tingkat bunga pasar memungkinkan bank-bank memperoleh pendapatan bunga yang memadai. Di sini sudah terdapat tantangan perekonomian nasional. Ada dua, yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Internal yaitu masalah-masalah yang muncul dari dalam negeri atau faktor domestik, antara lain krisis multidimensi yang berkepanjangan, otonomi daerah yang belum sempurna aplikasinya, dan yang terakhir isu-isu disintegrasi bangsa.
Kedua, eksternal, yaitu masalah-masalah yang mempengaruhi secara tidak langsung yang datang dari luar negara, seperti globalisasi yang tidak dapat dihindari dan isu-isu perdagangan bebas. Selanjutnya, terdapat 6 pendekatan utama pembangunan koperasi dan UMKM di Indonesia. Yang pertama, strategi pengembangan lingkungan usaha yang kondusif. Yang kedua, strategi peningkatan akses UMKM ke sumber daya produktif. Ketiga, strategi pengembangan kewirausahaan dan daya saing UMKM. Keempat, strategi pemantapan kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. Yang kelima, strategi pemberdayaan usaha mikro. Yang terakhir, strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, terdapat beberapa cara dalam pemberdayaan UMKM agar keluar dari permasalahan. Yang pertama, aspek manajerial, meliputi peningkatan produktivitas, kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, aspek permodalan, meliputi pemberian bantuan modal dalam bentuk penyisihan keuntungan BUMN sebesar 1-5% dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha mikro dan kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank serta kemudahan kredit. Yang ketiga, program kemitraan, mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem bapak, anak angkat, pola PIR, keterkaitan hulu hilir atau forward linkage, keterkaitan hilir hulu atau backwards linkage, modal ventura, dan subkontrak. Keempat, pengembangan sentra industri. Mengembangkan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk PIK atau pemukiman industri kecil, LIK lingkungan industri kecil, SUIK atau sarana usaha industri kecil yang didukung oleh UPT, Unit Pelayanan Teknis, dan TPI, Tenaga Penyuluh Industri. Dan yang terakhir, program pembinaan. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB atau kelompok usaha bersama, Kopinkra, Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan. Selanjutnya terdapat beberapa sistem pembiayaan UMKM. Yang pertama, sistem pembiayaan mikro, terdiri dari pembiayaan dengan pola arisan dan gotong royong, dan pembiayaan melalui program pemerintah seperti BKK, Kredit Usaha Rakyat Kecil atau KURK. Yang kedua, sistem pembayaran perbankan. Pembiayaan tersebut melalui produk-produk kredit perbankan. Yang ketiga, sistem pembiayaan pasar modal. Dan yang terakhir, sistem pembiayaan multifinance, seperti modal ventura, pegadaian, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan bahas tentang faktor perkembangan UMKM di Indonesia yang terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, ada pemanfaatan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kedua, ada kemudahan pinjaman modal, yang artinya diperlukan keterbukaan akses pembiayaan dari perbankan dan alokasi kredit khusus untuk UMKM. Dan yang terakhir ada menurunnya tarif PPh final. Penurunan tarif PPh berdampak baik bagi UMKM untuk mempermudah pembisnis menjalankan kewajiban perpajakan pada negara dan memberikan kesempatan untuk perkembangan usaha serta investasi karena adanya keringanan dari penurunan tarif pajak bagi pelaku UMKM. Cara agar UMKM berekspansi secara global. Yang pertama, rencana bisnis secara menyeluruh. Kunci keberhasilan dalam bidang bisnis apapun adalah memiliki rencana tertulis yang jelas. Ini adalah langkah yang dilewati beberapa UMKM karena memakan waktu dan menantang ketika dilakukan dengan baik. Cara ini juga akan menghindari dari tindakan ekspansi yang tidak direncanakan dan berakhir pada kegagalan. Yang kedua, sumber keuangan. Segala bentuk ekspansi akan membutuhkan pembiayaan. Selain sumber keuangan yang ada selamanya, pertimbangkan untuk menghubungi perusahaan investasi dan lembaga pemerintah yang memungkinkan memiliki anggaran untuk membantu pengembangan UMKM, seperti KUR yang selama ini menjadi andalan pemerintah untuk membantu usaha kecil menengah. Yang ketiga, bangun keahlian. Seperti halnya setiap bisnis, karyawan adalah kunci kesuksesan. Diperlukan keahlian untuk menumbuhkan UMKM secara global. Mungkin melibatkan pemasokan sumber daya, produsen dan supplier yang membuat bisnis memiliki peluang untuk dapat berkembang.
Jika tidak ada pengetahuan yang ada tentang bidang ini, ada baiknya memperkerjakan ahli sehingga bisnis yang kalian buat dapat menghindari kesalahan dalam pemilihan pasar. Yang keempat, UMKM lebih maju dengan pembukuan yang benar. Salah satu masalah yang dihadapi banyak UMKM di Indonesia adalah mereka tidak melakukan pembukuan pada manajemen keuangan mereka pada saat pemulaian bisnis. Hal ini sangat berbahaya, terutama pada UMKM yang tidak mempunyai modal besar, karena mereka tidak bisa mengetahui keuntungan atau kerugian bisnis mereka yang didapatkan. Nah, selanjutnya ada pemaparan tentang studi kasus dampak virus COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia, seperti salah satunya yang terjadi pada home industry klepon yang dimiliki oleh Ibu Andri juga merasakan dampak dari adanya virus COVID-19. Usaha klepon Ibu Andri yang berdiri sejak tahun 2014 dengan modal awal Rp200.000 untuk membeli bahan-bahan bisa menjadi 50 bungkus. Semakin berjalannya waktu, usaha terus berkembang hingga setiap hari hanya bisa menjual kurang lebih sebanyak 100 bungkus. Apalagi pada saat bulan puasa penjualan meningkat 20% dengan modal alat pembuatan yang masih manual dan membutuhkan waktu yang lama dengan harga jual Rp6.000. Seiring waktu, jajanan modern dengan penjualan dan promosi yang baik membuat persaingan pasar semakin ketat, yang mana jajanan tradisional untuk saat ini sudah jarang dicari oleh masyarakat. Dan untuk saat ini dengan adanya pandemi berdampak pada UMKM yang ada di Indonesia, salah satunya industri usaha Ibu Andri, yang mana sebelumnya dari faktor persaingan pasar usaha klepon Ibu Andri telah terjadi penurunan daya beli. Sehingga adanya dampak dari pandemi COVID-19 ini membuat pendapatan usaha klepon menurun hingga 60%. Karena pada daerah Tridorejo tempat Ibu Andri jualan, di situ banyak sekali warga yang terpapar virus COVID, sehingga aktivitas masyarakat daerah sekitar tidak bisa sempurna. Jika dilihat dari klasifikasi UMKM, usaha Ibu Andri termasuk livelihood activities atau aktivitas kehidupan, karena sistem penjualan Ibu Andri dengan membuka stand di gerobak dengan mulai jualan pada jam 3 sore sampai 9 malam. Untuk itu, pemerintah membuat strategi dalam penanggulangan UMKM di Indonesia dari dampak pandemi COVID-19 dengan memberikan bantuan kepada para pelaku usaha sebesar 2,4 juta, supaya perekonomian di Indonesia bisa kembali stabil, karena UMKM ini merupakan salah satu kontribusi terbesar pada perekonomian Indonesia. Akan tetapi, banyak pengusaha yang kurang tahu akan informasi tersebut, seperti halnya yang dialami oleh Ibu Andri. Beliau ketinggalan informasi bantuan tersebut sehingga beliau tidak mendaftarkan usahanya. Dengan analisis SWOT, hasil pembahasan dari penelitian ini adalah agar bisa membuat strategi dalam mengembangkan suatu usaha. Yang pertama, strength atau kekuatan. Dengan tidak adanya pesaing, pengusaha terus berinovasi, seperti meningkatkan pelayanan usaha, seperti pada segi kebersihan pada tempat usaha, paket kuliner, dan tata letak ruangan yang nyaman bagi penjual, agar usahanya tidak kalah dalam persaingan pasar. 2. Weaknesses atau kelemahan. Penjualan yang dilakukan dengan sistem offline membuat pembeli tidak bisa berkembang, sehingga pengusaha mengikuti pelatihan tentang inovasi usaha yang diadakan oleh pelaku usaha lain maupun pemerintah. 3. Opportunities atau peluang. Dengan minat pembeli yang semakin sedikit, maka pengusaha harus semakin aktif terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun usaha kuliner yang lain. 4. Threats atau ancaman. Pendapatan yang terus menurun membuat modal tidak bisa berputar dengan baik dan bahan baku yang terus naik, sehingga pengusaha harus mensiasati kenaikan bahan baku dengan bekerja sama dengan pengusaha kuliner lain untuk menjadi supplier bahan baku. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, and subscribe. Dan tunggu video pembelajaran kita yang lainnya ya. Terima kasih. Salam ekonomi, salam mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.